adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Barreskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2020. Enggak, ini foto almarhum bokap aja. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rebecca Klopper yang meminta maaf terkait video syur yang beredar. Rebecca Klopper belakangan menjadi bahan omongan karena video syur yang beredar. Diketahui bahwa video syur yang diduga diperankan oleh Rebecca Klopper ini beredar di media sosial dan membuat geger. Berbagai tanda-tanda di tubuh Rebecca Klopper disebut serupa dengan sosok wanita dalam video itu. Beberapa waktu lalu sempat menghilang, Rebecca Klopper kini muncul di publik dan memberikan klarifikasi. Dilansir dari Kereta ID dari akun Instagram @lambekosi pada Rabu 7 Juni 2023, Rebecca Klopper didampingi Fadly Faisal dan kuasa hukumnya memberikan keterangan. Rebecca Klopper meminta maaf kepada masyarakat terkait video syur yang menimbulkan kegaduhan. Menyiapkan beberapa saksi dan juga beberapa bukti capturean dan juga beberapa link yang sudah dikumpulkan oleh kami selaku tim kuasa hukum Rebecca Klopper. Jadi tinggal mengikuti prosesnya saja yang sedang berjalan. Kita tinggal menunggu lanjut bila mana masih dalam proses penyelidikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut bila mana ada perkembangan baru. Berapa akun baru yang dilaporkan? Ada beberapa ya. Itu spesifik di Twitter atau mungkin ada media sosial yang lain? Campur sih. Kita fokus di apa? Bang, tapi kalau secara kondisi gimana Bang? Rebecca Bang tadi kayaknya tertekan banget Bang. Ya, alhamdulillah sudah lebih kuat, berani dan juga sudah mulai bisa keluar mau berinteraksi. Dan tadi juga kita memberikan semangat untuk hadir di sini. Memang ini kemauan dari klien kami langsung, bukan karena kita yang meminta, tapi klien kami langsung yang memang ingin melakukan proses tadi, dan kami mendukungnya dan juga keluarga semua mendukung. Bang, ada pendampingan psikolog nggak sih Bang selama ini? Ada, kita rencana nanti ke depan akan minta pendampingan juga, termasuk kita juga insya Allah dalam waktu dekat akan ke Komnas Perempuan. Sementara seperti itu. Bang, kalau untuk jadwal pekerjaan dari Rebecca sendiri ke depannya? Termasuk juga Fadly Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Barreskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Berita selanjutnya, perdana muncul viral Virgon enggan komentar mengenai perceraiannya dengan Inara Rusli. Lanjutan sidang cerai Virgon dan Inara Rusli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juni 2023 hari ini. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut diakhiri kedua belah pihak dan juga didampingi dengan kuasa hukumnya. Ini merupakan kali pertama Virgon muncul usai isu perselingkuhan dengan wanita yang diduga Tenri Ajeng alias Tenten viral di media sosial. Saat tiba di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Virgon memilih bungkam saat awak media melontarkan beberapa pertanyaan. Usai sidang, ia pun hanya mengatakan untuk tidak mengatakan apapun perihal perceraiannya dengan Inara. Tak banyak bicara, Virgon langsung pergi meninggalkan awak media. Disampaikan Wijayono Hadi Sukrisno atau Kris selaku kuasa hukum Virgon jika mediasinya gagal dilakukan dan keduanya tetap pada keputusan awal, yaitu bercerai. Mohon doanya supaya lancar. Nanti secara hukum segala macam nanti diserahin semuanya ke pihak tim pengacara. Saya
saya nggak mau statement banyak-banyak karena gunanya untuk masa depan anak-anak saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang saya itu aja sudah. Tapi mediasinya gimana Bang? Mediasinya nanti jelasin nama Mas Kris dan Bang Sandi, dan itu aja sih ya. Oke, makasih. Kan nggak keganggu dengan pekerjaannya sendiri nggak dengan kejadian ini? Kemarin kakak sendiri sempat komen di Instagram Mas Kris, gimana Mas Kris mediasinya Mas Kris? Ya udah di sini aja, udah di sini aja. Toh. Ya, biarin. Ya, Mas Kris gimana kontennya Bang? Mbak Eva, maaf. Turun dong. Mundur lagi Mbak. Ya ini mau mundur lagi, Tadi gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, hari Rebo 7 Juni 2023, sidang tadi oleh Majelis Hakim sudah ditetapkan untuk melakukan mediasi dan tadi langsung kita ketemu di ruang hakim mediator. Jadi hari ini memang acaranya sesuai dengan agenda sidang yang lalu adalah mediasi. Mediasi sudah dilaksanakan hampir 1 jam lebih ya. Jadi diskusi banyak hal, tadi keterangannya seperti itu dari hakim mediator dan mediasinya itu gagal. Jadinya tidak ketemu titik musyawarah antara kedua belah pihak. Jadi nanti di sidang berikutnya tanggal 14 itu kemungkinan mengikuti jadwal sidang yaitu pembacaan gugatan. Jadinya kalau masalah yang lain-lain seperti tadi sudah didiskusikan juga bahwa yang sudah masuk pokok perkara nanti akan dijawab di dalam ruangan sidang majelis. Jadi hari ini cuma ada 2 agenda sih, penetapan mediasi dan langsung mediasi, dan sudah dilakukan mediasinya belum ketemu titik temu. Tapi hakim mediator menyarankan di sepanjang persidangan nanti kalau masih ada upaya musyawarah, kita akan lakukan musyawarah. Bang, apa yang bikin awal seperti apa nantinya Bang? Anak-anak di bawah 12 tahun. Betul, tadi juga sudah didiskusikan di dalam antara kedua belah pihak langsung, dan saya kan ada di luar tadi. Nah, secara materi saya belum tahu persis, tapi sepengetahuan saya dari klien saya tetap untuk berkeinginan untuk mengasuh anak-anak. Bang, yang bikin alat tadi itu Bang, masalah pengasuhan anak atau bagaimana Bang? Saya kan nggak ada di dalam, jadinya saya nggak bisa menjelaskan. Jadi agendanya hanya 2 itu aja. Jadinya saya tidak menjelaskan yang lain karena memang posisinya tadi teman-teman kan tahu memang saya ada di luar. Karena mediasi memang hanya para pihak prinsipil dan saya ada di luar. Tadi saya diperkirakan masuk hanya diberi keterangan mengenai mediasi gagal. Itu aja sih teman-teman. Dan tapi Bang, sidang selanjutnya gimana? Dengan dikawal polisi di Bang? Nggak ada. Itu salah besar. Tadi Bang Adri sama Bang Sandy datang sendiri-sendiri, Bang Sandy sama Virgon. Jadi sepenglihatan saya itu malah lebih dulu mereka dibandingkan kita. Jadi bukan karena ada takut kericuhan? Kita nggak tahu. Yang jelas kita datang itu mereka lebih dulu malah menurut saya. Sidang selanjutnya apakah prinsipal harus hadir atau gimana Bang? Enggak, kalau sudah diserahkan ke kuasa hukum jadi kita yang akan jalan. Bang mungkin. Berarti emang nggak ada rujuk-rujuk ya Bang? Enggak, tadi mediasi gagal. Intinya itu aja sih teman-teman ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Untuk tuntutan inarat yang Itu materi nggak bisa saya jawab. Materi saya nggak bisa. Enggak, belum sih. Jalan ya. Kasih jalan dulu, kasih jalan nggak? Oh, kasih jalan nggak? Ya Allah. Apa itu? Hasil mediasinya gimana Kak? Tadi sempat
lanjut sidang. Sempat salut Kak. Sidang minggu depan. Minggu depan. Tapi ada titik terang Kak untuk rujuk atau apa di hasil mediasinya? Tetap Lihat aja nanti. Jadi mediasinya seperti apa gagal? Dikit aja Kak Inara mungkin. Berita selanjutnya ada cara Erika Carlina yang perbaiki mood saat kerja. Artis sekaligus model Erika Carlina memiliki cara tersendiri untuk bisa memperbaiki suasana hatinya saat bekerja. Terlebih ketika wanita 29 tahun itu berada dalam aktivitas yang padat. Erika mengaku mengkonsumsi minuman beralkohol untuk meningkatkan moodnya. Kendati demikian, wanita bernama lengkap Erika Carlina Batloa Soekarni ini mengaku tak mengalami kecanduan minum tersebut. Erika masih memahami batas wajar untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di tengah aktivitasnya. Lebih lanjut, ternyata Erika mengenal beragam jenis minuman tersebut dari sang ayah. Bahkan, ayahnya merupakan kolektor minuman. Ya, Erika boleh ceritain secara singkat ini apa acara hari ini gitu? Oke. Oke, ini adalah launching-an Bir Bintang dengan varian baru anggur merah. Dan di sini seru banget ya, teman-teman media juga banyak yang datang. Terima kasih kalian udah mau datang dan hadir di sini juga. Ikut merasakan juga keseruan hari ini sama Bir Bintang anggur merah juga. Oke, Anita, mungkin kamu kan dikenal sebagai cewek peminum. Mungkin sejak kapan sih mulai suka minum? Oke, kebetulan papi aku itu adalah kolektor minuman. Jadi mungkin dari kecil tanpa dikenalin emang aku sudah ada di rumah minuman banyak banget gitu loh. Jadi minuman dari tahun 50, 70 yang botolnya masih kecil-kecil, papi itu ngoleksi semuanya gitu. Papi juga sebenarnya dibilang peminum juga enggak, tapi dia kolektor. Ya cuma suka ngoleksi aja lah gitu. Nah, aku itu mulai dikenalin itu Natal waktu aku usia 18 tahun, tapi itu ada minuman wine tapi nggak beralkohol. Jadi ada dikasih tahu rasa taste-nya wine itu seperti apa gitu loh, tapi nggak ada kadar alkoholnya. Umur 21 tahun aku coba minum, tapi belum terlalu into banget, nggak terlalu suka banget. Jadi mulai dibilang suka bangetnya mungkin umur 23. Mungkin minuman apa aja sih yang pernah kamu cobain dan belum kamu cobain? Kayaknya hampir semuanya udah aku cobain sekarang ya. Kalau pertanyaan sekarang hampir semuanya udah aku cobain. Dan kalau ditanya sekarang lagi favoritnya apa, tequila sih. Aku lagi tergila-gila banget sama tequila 2-3 tahunan ini. Dalam sehari itu berarti harus apa bisa dalam sehari enggak sama sekali juga nggak apa-apa gitu misalnya? Sebenarnya gini, aku itu minum alkohol udah bukan lagi untuk mabuk-mabukan. Gitu loh. Aku minum alkohol itu biasanya ngelihat momen sama kebutuhan. Aku tahu misalnya aku lagi harus dalam suasana hati yang ceria banget, tapi ternyata mood aku lagi nggak bagus, aku butuh dorongan kayak apa ya bikin aku happy. Salah satunya alkohol itu bikin aku happy. Tapi bukan untuk mabok, kayak cuman minum mungkin 1 gelas wine, 2 gelas wine itu udah cukup bikin mood aku balik lagi, happy lagi, lebih fokus lagi. Nah kalau misalnya tiap hari enggak juga sih, karena kan nggak setiap hari aku harus kerja yang emang harus, ada kerjaan yang harus dan tidak harus gitu. Jadi lebih ke situnya aja sih. Oke, tonton media, maaf ya, waktunya udah habis. Thank you ya. Satu pertanyaan. Hanya langsung menjawab, Mbak. Langsung menjawab. Apa sih yang disukai dari bintang anggur merah? Apa yang disukai? Kenapa suka anggur merah? Bir Bintang anggur merah punya rasa yang seru banget dan kalian bisa langsung cobain. Kenapa? Karena ini adalah rasa yang benar-benar anggur banget, bisa diminum oleh perempuan dan laki-laki juga. Karena manis, tapi manis yang pas seperti rasa anggur buah asli. Berawal dari iseng, Rafael Tan kini jualan seblak. Nama penyanyi Rafael Tan kini tengah ramai diperbincangkan karena resep makanan seblak miliknya. Berawal dari iseng, Rafael kini membuat seblak hingga aktif menjualkannya. Rafael mengatakan seblak itu dibuat dengan resepnya sendiri. Ia kemudian membagikannya kepada orang lain. Video tersebut, seblak buatan Rafael Tan itu menjadi viral.
Banyak orang mencoba resep seblak coet Rafael Tan ini lalu membagikan videonya di media sosial masing-masing. Sejak itulah ia mendapatkan banyak pesanan seblak. Namun Rafael masih membatasi pesanannya. Bagaimana reaksi netizen yang kini melihat Rafael berjualan seblak? Dikutip dari akun TikTok dan Instagram Rafael Tan bahwa seblak viral itu cukup sederhana, yakni cabai rawit merah dan hijau. Ada bawang, kencur, daun bawang, dan kerupuk mentah hingga sedikit minyak goreng. Pada resepnya, Rafael Tan menggunakan produk yakni kerupuk mawar berwarna putih. Cara membuatnya pun sederhana. Kerupuk mentah direbus hingga lunak, kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam bumbu. Itu para fans lu atau orang yang beli seperti apa sih jualan? Waduh, membludak sih sebenarnya orderan juga. Jadi aku cuma bisa terima kalau open PO itu maksimal tuh 100 cup. Jadi kalau lebih dari 100 cup tuh aku nggak sanggup karena harus uleknya juga itu lumayan banget tuh. Cabai diulek, bawang putih diulek, kencur diulek. Jadi itu pun juga saya udah mempekerjakan 2 teman saya. Jadi paling maksimal banget udah 1 kali open pre-order tuh 100. Kalau resep sendiri gimana? Resep sendiri aku udah bagiin resepnya bahkan di pertama kali aku posting seblak pada minta resepnya aku udah bagiin resepnya dan sekarang juga puji Tuhan bisa jadi berkah buat teman-teman yang jualan seblak juga. Sekarang ada menu tambahan seblak ala Rafael Tan. Aku sangat-sangat happy banget bisa diikuti sama banyak tukang-tukang seblak yang ada di Indonesia. Ada pro dan kontra nggak kamu ketika melihat lo jualan? Iya. Untungnya sejauh ini sih komentar-komentarnya baik gitu, malah banyak yang followers baru yang akhirnya memang suka konten aku, akhirnya ngikutin keseharian aku, ngikutin kegiatan aku gitu. Jadi juga belum ada sih lihat komentar-komentar. Paling komentar-komentar negatifnya ya mungkin ya ini seblak bukan seblak Rafael, dulu juga udah ada. Ya memang betul ini bukan seblak buatan hasil karya aku sendiri, memang sebelum-sebelumnya juga udah ada, tapi kan maksudnya aku... Berikut ini ada cerita dari Joshua Suherman yang kesal foto istrinya dipakai akun yang tak bertanggung jawab. Peristiwa tak menyenangkan baru-baru ini dialami oleh istri Joshua Suherman yakni Clarin Clay. Pasalnya foto seksinya dipakai untuk akun yang tak bertanggung jawab di situs Twitter. Baru-baru ini istri Joshua Suherman akhirnya buka suara dan memberikan respon tak terduga. Dilansir dari laman tribunnews.com, foto seksi Clarin Clay ini dipakai oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk menjajakan jasa Open BO di Twitter pada Januari lalu. Padahal hari ini Clarin Clay tak ingin mengambil pusing, ia justru menganggap hal tersebut adalah hal yang lucu. Istri dari Joshua Suherman ini menyadari mengunggah foto seksi di sosial media adalah konsekuensi yang harus ia terima. Maka dari itu ia mewajari dan tak marah atas hal tersebut. Clay juga mengaku sebelum mengunggah foto seksi ia sudah izin terlebih dahulu dengan sang suami. Icebreakernya tuh itu, karena banyak icebreaker lain. Bukan sebenarnya cuman kayak capek aja, kayak yang lain dong gitu. Jangan anak kecil terus nggak sih atau gimana? Enggak lah, gila bapak-bapak anak kecil mah. Enggak. Tapi ada pengen berubah image itu nggak sih? Lucu juga ya. Pasti artis cilik macam apa yang 30 tahun? Ya jadi kayaknya enggak sih. Ya orang juga nggak ada yang gini biasa aja. Kak Jojo ketika bilang Joshua otok-otok, pengennya emang dibilangnya apa? Enggak sih, maksudnya itu masalah icebreakernya aja. Maksudnya kalau kadang orang pakai itu karena belum kenalan, belum apa, terus tiba-tiba nggak harus dia obok-obok apapun itu. Kalau belum kenalan terus tiba-tiba teriak-teriak gitu ya sebel juga apapun yang diteriakin. Ini udah lama. Dari sebelum itu kok. Enggak, ini foto almarhum bokap aja. Enggak, Polaroid tuh. Ini Polaroid apa? Kalau boleh tahu. Apa? Kalau boleh tahu kenapa? Nah, itu nggak boleh. Aja makasih ya. Tapi
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.